Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang tahapan apa selanjutnya yang akan kita lakukan setelah pengelolaan kinerja sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, yang pertama kita harus perhatikan dulu, kita membuka dulu pengelolaan kinerja melalui akun PMM kita, yaitu guru Kemdikbud.go.id. Lalu kemudian kita buka pengelolaan kinerja. Kemudian pastikan bahwa di sini kita sudah menggantikan periode, yaitu periode di bulan Juli Desember. Nah, setelah itu kita ke sini, guru. Kemudian klik sebagai pegawai. Nah, ini tanda cek dan sepakati. Jadi tanda ini mengindikasikan bahwa pimpinan atau kepala sekolah sudah menyetujui RHK yang kita telah rencanakan. Ya, tinggal kita klik. Nah, ini dia. Jadi yang akan menjadi hasil kerja utama kita. Ini sesuai dengan RHK yang sudah kita pilih. Nah, yang ini tentang meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Ya. Kemudian di peningkatan kompetensinya, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan, kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan menjadi bukti dukung itu berupa sertifikat, begitu seterusnya. Oke, kalau sudah tinggal kita klik ke hasil kerja tambahan. Nah, ini adalah rangkuman dari RHK tambahan kita. Entah itu kita menjadi pembina ekstrakurikuler, menjadi kepala lab dan sebagainya misalnya. Ya. Nah, lalu kemudian kita ke perilaku kerja. Nah, ini perilaku kerja. Ini yang erat hubungannya yang berakhlak itu. Dari berorientasi pada pelayanan. Nah, ini yang akan kita sajikan, munculkan atau ikhtiarkan selama periode 2 ini. Ya. Nah, ini nanti akan menjadi bahan penilaian oleh pimpinan kita. Nah, kalau sudah, ya, tinggal kita klik sepakati. Nah, ini kita centang, saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Sepakat. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal nanti kita akan melakukan tahap berikutnya, yaitu tahap praobservasi. Ya. Jadi pada tahap praobservasi ini kita akan mengisi dokumen. Tentang apa? Ya, tentu tentang kapan kita akan melakukan observasi, di kelas berapa, kemudian menggunakan materi apa gitu. Ya, misalnya ini kita mau langsung isi ya. Nah, kita klik isi dokumen. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Jadi fokus yang akan diobservasi di sini di praktik kinerja itu adalah pada keteraturan suasana kelas. Nah, di keteraturan suasana kelas ini nanti akan ada indikator yang akan kita pilih. Dan ini akan kita munculkan di proses pembelajaran ketika kita diobservasi nanti. Ya. Jadi yang akan menjadi target perilaku itu berdasarkan indikator yang kita pilih, yaitu misalnya di sini keteraturan kelas, maka kita bisa mencentang 1 dari 3. Boleh tidak 2, boleh. Boleh tidak 3, boleh. Ya, yang tidak boleh itu tidak memilih satupun. Jadi, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kerja?
Misalnya yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, jadi ini yang akan kita munculkan dalam proses kegiatan observasi nanti. Misalnya sekarang kita pilih ini. Ya. Oke. Melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian kita pilih yang dua misalnya. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, tahap berikutnya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita miskonsep ya. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah apa upaya yang kita lakukan untuk mempelajari target perilaku. Target perilaku yang mana? Nah, yang ini yang kita pilih di atas. Ya. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, kira-kira apa ikhtiar yang akan kita lakukan untuk mencapai dua target ini? Ya, katakanlah misal dengan melakukan diskusi di komunitas belajar sekolah. Kemudian bisa juga belajar sekolah, kemudian diskusi dengan rekan sejawat. Bisa juga membaca literatur atau referensi yang relevan. Aktif berdiskusi melalui MGMP. Nah, itu dah ya. Nah, cukup dah ini. Jadi yang kira-kira kita akan bisa gunakan untuk mencapai ke target ini. Nah, selanjutnya jadwal observasi praktik kinerja. Nah, ini kalau sesuai dengan tahapan, kita akan diobservasi itu di bulan September. Ya. Jadi bulan Agustus itu adalah pra persiapan. Apa yang kita lakukan di sana, berdiskusi dengan atasan yang dalam hal ini berdiskusi dengan observer kita. Ya, katakanlah misal kita akan lakukan di bulan sebentar, lihat kalender. September tanggal 5 Kamis, tanggal 5. Bulan 9 2024. Jenjangnya tentu SMA. Kelasnya kelas berapa? Misalnya kelas 11. Ya. Kemudian mapel apa? Ekonomi, misal. Sesuai dengan mapel yang kita ampu. Catatan lain, nah ini opsional, jadi bisa diisi bisa juga tidak. Tapi kalau misal kita ingin isi juga tidak ada masalah. Ya, misalnya jam observasi jam ke 1 sampai jam ke 2 misal. Kemudian selanjutnya unggah dokumen. Nah, dokumen ini juga sifatnya opsional. Gunakan dokumen yang sudah tersedia saja untuk kegiatan belajar mengajar KBM. Nah, jadi ini idealnya adalah kita akan mengunggah
perangkat ajar atau modul ajar yang kita akan gunakan pada hari observasi. Ya. Nah, kalau semua ini sudah kita lakukan, maka tinggal kita kumpulkan. Tapi kalau misal Bapak Ibu ingin sementara menyimpan dulu, mungkin nanti ingin merubah, misalnya menambah atau mengurangi, sebaiknya Bapak Ibu simpan draft dulu, ya, agar nanti kita masih bisa lakukan pengeditan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu, semoga sudah dipahami. Tetapi nanti catatannya Bapak Ibu, kalau sudah mengumpulkan, maka nanti kita akan menunggu tahap berikutnya, yaitu persetujuan yang akan dilakukan oleh pimpinan kita, dalam hal ini kepala sekolah. Jadi kalau sudah disetujui, tinggal kita menunggu hari observasi itu. Begitu Bapak Ibu Guru, semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.